ikhtiar adalah hakikat dohir, tawakal adalah syariat batin. Jangan sampai kita percaya kepada bahwa yang mematikan itu adalah COVID. Enggak, tetap Allah Subhanahu wa taala. Itu hati kita. Hati kita tetap harus tidak berubah tawakal kita kepada. Itu adalah bentuk dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Al-Wafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita duduk, kita akan ngobrol santai dengan bintang tamu kita kali ini. Alhamdulillah, kedatangan tamu yang luar biasa pada hari ini. Beliau seorang ulama karismatik, khususnya di kota Situbondo, Masya Allah. Beliau adalah Kiai Muhammad Tamim Sofyan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ini sebenarnya agak sulit kita mau mendatangkan beliau ini. Ini karena kebarengan dengan acara daripada beliau di Jember. Alhamdulillah ini bisa menyempatkan waktunya. Beliau ini begitu sibuk, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah, mungkin ketepatan bintang yang jatuh. Berarti kalau kata orang Maduranya itu kering. Kering. Oh Allah. Ini berarti pas kita momennya ini Kiai. Alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah. Mungkin kita bakal ngobrol santai dengan antum Kiai. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan ini, pengen ngobrol santai sedikit saja. Ya sedikit, paling 1 jam 2 jam mungkin Kiai. Kalau antum ya mungkin seperti tapi itu. Tapi 1 jamnya semut Habib. Oh begitu. Berarti beda ini. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin ini Kiai yang bakal kita bahas ini yang terjadi di sekarang ini saja. Dan termasuk daripada itu kita sebagai seorang muslim seperti kita tahu harus menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Kan seperti itu. Ya. Tetapi sekarang yang wakil di kalangan manusia atau yang terjadi di kalangan umat muslim ini, mereka ada yang mengedepankan tawakal. Tawakal saja tidak usah ikhtiar sudah. Ada yang ikhtiar saja, tawakalnya tidak usah belakangan. Nah, untuk memulai pertama ini, Al-Fakir pengen tahu dan kita semua pengen tahu bagaimana pendapat antum tentang ikhtiar dan tawakal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para penonton channel Al-Wafa bi Ahdillah Jember yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang sangat menyenangkan dan membahagiakan, juga memuaskan. Kesempatan langka ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perantara semakin erat dan kuatnya sambungan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi otomatis hubungan ukhuwah Islamiyah kita menjadi semakin erat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mengenai tentang tawakal dan ikhtiar, sebagaimana yang saya pahami dan saya dapat dari beberapa guru, sebenarnya keduanya itu harus selalu bersamaan, karena al-ikhtiyar amalun dhahiri wal tawakkul amalun batini. Jadi ikhtiar atau bahasa lain al-akhdhu bil asbab, kata bahasa kitab itu menggunakan perantara atau menggunakan sebab, itu adalah pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh jasad kita, seperti mencari obat atau berlindung dari penyakit atau dari hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan wabak, umpama berdagang, mencari rezeki. Itu termasuk daripada ikhtiar. Termasuk dari ikhtiar. Dan banyak juga hal-hal lain, menjauhi sesuatu yang membahayakan baik kepada zahir kita atau jasad kita. Di saat jasad kita, di saat zahir kita melaksanakan ikhtiar, di saat itu pula hati kita, batin kita ya'tamid ala Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala
kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya tidak lepas dari al-hikmah al-mutlaqah, hikmatullahil balighah. Hikmah-hikmah Allah yang memang Allah atur, Allah setting, yang hakikatnya tetap untuk kemaslahatan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hikmah tersebut akan kembali kepada al-khairul mutlak, kebaikan yang mutlak. Jadi tidak ada satupun yang Allah berikan kepada kita dalam segala hal, baik secara kewajaran kita sebagai manusia, kita kadang sulit untuk menerima, kadang kita itu mudah untuk menerima. Segala hal yang Allah berikan itu adalah demi kemaslahatan kita. Maka dari itu dikatakan oleh sebagian a'immah al-mutasawwifin, bahasa mudahnya, dan itu juga dikutip oleh Sayyidil Habib Ali Al-Jufri di program Ayyuhal Murid, yaitu kalau nggak salah dawuhnya Imam Al-Qusairi bahwa at-tawakkal huwa thiqatun wa tafwidun wa taslim. Thiqatun wa tafwidun wa taslim. Thiqatun, kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin saja hal itu kamu senangi, tapi kamu tidak tahu apa yang Allah taruh di sesuatu yang kau senangi itu ternyata itu membahayakan kepadamu. Kamu juga tidak tahu tatkala kamu menerima sesuatu yang istilahnya nggak enak lah, atau nggak suka kita kepada sesuatu tersebut. Kita tidak tahu, mungkin di dalam itu adalah ada kebaikan kita. Salah satu contoh ini, Beb, ya, satu contoh. Saya pernah menemukan sosok keluarga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tengkeran terus. Perang terus nih, Beb. Perang terus. Iya. Perang terus, enggak berhenti-berhenti. Jadi suami dan istri ini perang terus. Ini sampai apa yang saya saksikan itu, perang ini itu bukan angkatan darat, Beb. Gabungan ini berarti. Ya, angkatan udara, alias HP terbang gitu loh. Jadi begitu. Orang-orang sekitar menilai karena memang diukur kepada dirinya. Menilai, wah itu enggak bahagia. Orang lain ini. Orang lain, karena memang komentator itu kan beda-beda, memang begitu ya. Pasti. Beda dengan apa yang dirasakan oleh pemain itu sendiri kan begitu. Jadi banyak orang menyangka rumah tangga dia itu tidak bahagia dengan ujian tersebut. Mulai dari perkawinan sampai sudah punya anak beberapa itu masih bertengkar. Setelah saya coba bertanya, Kiai sampean itu dengan kehidupan yang Allah uji dengan sebegitu, artinya keras, isinya ekstrim lah, tengkar terus setiap hari. Apakah Kiai itu mendapat kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangganya? Kalau secara kasat mata saya nggak bahagia, karena bertengkar satu kali saja itu kadang sebulan masih belum sembuh, Beb. Jadi nggak bisa. Tapi gimana jawabannya Kiai itu? Subhanallah, termasuk Kiai yang mutawakkil, mutawakkil ala Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal kepada Allah. Beliau itu bilang, katanya, iya Kiai, orang itu semua nggak sama di dunia. Iya, saya akui nggak sama. Setiap lelaki aja nggak sama, setiap perempuan aja semua nggak sama. Ada orang yang suka pedas, ada orang yang nggak suka pedas. Iya, betul. Ibaratnya dia. Ibaratkan seperti itu. Ajib. Ayam itu saja lah katanya. Itu berbeda-beda. Ada ayam potong yang kerjanya makan terus pas dulu disembelih. Ada yang kalau nggak tengkar itu nggak sehat, ayam jago. Subhanallah. Terus, yaitu saya termasuk bagian manusia yang seperti ayam jago. Jadi walaupun tengkar ini, ternyata di dalam tengkar Allah itu memberikan satu hikmah yang luar biasa ke saya. Di saat itu saya istilahnya dipupuk sambungan saya kepada Allah. Di saat saya diuji, diterkam oleh istri, dimarahi oleh istri, di saat itu pula saya itu semakin merasa dekat kepada Allah, semakin merasakan kehangatan pelukan saya kepada Allah, sandaran saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata Engkau yang memberi kebahagiaan, bukan hanya pada madhahir atau penampakan yang kata orang itu bahagia. Iya. Sekarang Engkau letakkan ya Allah di tempat yang mungkin kata orang saya tidak bahagia, ternyata kebahagiaan saya. Kebahagiaannya justru di situ. Iya. Allah.
Makanya dalam konteks ini, subhanallah, jadi kita diperintahkan secara jasadiah untuk berikhtiar ya kita coba mengenali si perempuan tersebut, gimana caranya, berarti saya kurang ininya. Tapi dalam satu sisi, batin kita ini harus selalu menyandar kepada Allah, harus selalu percaya apapun yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik, sikotun wa tafwidun. Sikotun ada yang menafsiri sikotun qoblal amal, wa tafwidun athna'al amal. Jadi kepercayaan Allah memang sudah percaya kepada Allah sebelum melakukan hal tersebut, dan menyandarkan atau memasrahkan kepada Allah di saat melaksanakan amal, wa taslimun setelah mengerjakan amal. Seperti umpama kita sakit, kita percaya bahwa yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter. Walaupun secara ikhtiar kita harus pergi ke dokter, karena kalau kita tidak pergi ke dokter kita salah, karena syariat menyarankan itu. Tatkala kita ke dokter, kita menjalankan syariat Allah. Tatkala kamu sakit, berobatlah, baik itu ke dokter, baik itu ke kiai sholawat umpama, baik ke pengajian dan lain sebagainya, pokoknya berobatlah. Atau kamu sendiri berusaha untuk berobat umpama dengan berpuasa dan lain sebagainya. Itu ikhtiar, bentuk ikhtiar, baik dengan kita lakukan sendiri atau kita pergi kepada yang lebih tahu. Bentuk usahanya kita. Bentuk usaha dengan macam-macam usaha. Di saat kita melaksanakan itu, kita percaya bahwa penyembuh adalah Allah. Zat yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat ya, bukan hanya Allah meletakkan kesembuhan di sholawat. Allah letakkan kesembuhan di apel. Makanya saya pernah diskusi. Pernah ada yang mengatakan, "Kamu kenapa ke dokter? Lebih baik jamu saja." Itu di obat-obat dokter itu banyak kimianya. Kan yang menyembuhkan bukan dokter. Iya. Yang menyembuhkan bukan jamu juga. Jamu dengan obat itu kan kuantitasnya sama di sisi Allah, hanya perantara. Hanya perantaranya. Kalau kimia, walaupun di obat herbal pun juga ada kimianya. Banyak. Iya, sekarang sudah banyak seperti itu. Kalau kita tidak diperbolehkan percaya kepada pil, kenapa kita digiring percaya kepada jamu? Kita tidak pernah ingin percaya kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu hati kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal dan ikhtiar itu selalu bersamaan, dan sering saya ungkapkan di beberapa event-event diskusi dan event-event pengajian. Saya katakan begini, ikhtiar adalah hakikat dohir, tawakal adalah syariat batin. Karena syariat dan hakikat bukanlah sesuatu yang berbeda, hanya pekerjaan yang dilakukan oleh lain orang, lain tempat lah istilahnya. Kalau syariat itu kan sesuatu yang dikerjakan oleh zahir, Islam lah. Tapi hakikat sesuatu yang dikerjakan oleh batin, yakni iman. Wa may yatafarra'u bihi, dan yang bercabang di dalam iman tersebut. Tatkala seorang mukmin selalu menempatkan itu, ya pekerjaannya dohir ya dikerjakan dohir, yaitu syariat, pekerjaan batin dikerjakan batin, dan selalu bersamaan, maka ujian apapun yang Allah berikan kepada seorang mukmin tersebut, maka orang mukmin tersebut akan memandang itulah yang terbaik bagi saya dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang sering kita ketemui, kadang kita salah pakai, batin kita pakai dohir kita pakai batin. Contoh seperti yang sudah ma'ruf di kalangan masyarakat, ada cerita kiai yang sembarangan makan ayamnya santrinya disembelih. Ngomong sembelih, tanyakan, kok seenaknya kiai sampean? Lillahi ma fis samawati. Langsung ke ayat itu kan, ayat itu kan tempatnya di hati. Urusan keimanan. Kita yakini semua yang kita miliki itu, rumah saya milik Allah, mobil saya milik Allah, kesehatan saya milik Allah, yakin saya. Tapi sertifikatnya atas nama saya. PBKB-nya atas nama saya. Itu syariatnya. Lo kok bisa pekerjaan batin di-actionkan atau di-tatbik atau ya dilakukan oleh dohir? Itu kesalahan. Begitu pula juga tatkala kelakuan dohir kita pakai batin, dan itu kesesatan yang luar biasa. Kamu sudah sholat, itu adalah ingat kepada Allah. Saya setiap dimaknakan hanya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu sholat memang ingat kepada Allah, tapi itu pekerjaan batin. Bukan dohirnya tadi. Shollu kama ra'aitumuni sholli, ini syariatnya. Iya, betul. Ini yang kau lakukan secara dohir. Tatkala kamu mengatakan begitu,
berarti kamu tidak melakukan perintah Allah yang di badan kamu, di jasad kamu. Walaupun kamu melakukan di batin kamu masih belum seimbang dalam kehidupan. Oh, nah. Jadi mungkin ini sebagian gambaran daripada ya Habib, ya bagaimana kita seharusnya menjalankan petunjuk atau tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Kalau istilahnya salah satu guru saya itu mengatakan, mun beenteronya mana odik cong, kalau kamu ingin enak hidup, kenengi kenenganna, lakoni lakona, jalani jalanna. Tempati tempatmu, jalani jalanmu, lakukan pekerjaanmu. Iya. Nah, jadi begitu Habib. Jadi ini dari yang kita bahas tadi, berarti tidak bisa memisahkan antara ikhtiar dan tawakal. Tidak bisa terpisah. Jadi satu. Apa? Jadi satu ini. Jadi semua. selalu bersamaan. Hanya saja yang bertugas berbeda. Iya. Satunya jasad kita, satunya hati kita. Setelah kita berusaha, setelah kita melakukan ikhtiar kita, baru kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan itu yang kata tadi dalam kategori taslim. Iya. Setelah amal, taslimun ba'dal amal. Jadi kalau kita sudah usaha ternyata kok masih belum sembuh. Taslim, yakni tawakal yang diperkecil lagi itu adalah taslim. Bukan berarti di saat kita ikhtiar tadi cari dokter itu nggak tawakal. Bahkan itu tawakal. Sudah termasuk tawakal berarti? Sudah termasuk tawakal, kan tadi sikoh tafwid. Iya. Sikoh kepercayaan dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi termasuk. Jadi tidak bisa kita ada orang bilang cukup dengan sudah tawakal saja, sudah tidak usah ikhtiar. Kan semua misal orang bilang rezeki dari Allah, sudah rezeki saja dari Allah. Nah, itu tidak perlu usaha, tidak perlu ambil bola istilahnya. Iya, itu sama dengan yang tadi nyembelih ayam. Bisa-bisa rumah sebelah rumah yang besar untuk jadi kajian. saya sudah kerjaan nggak dapat hasil, nggak dapat kajian, sudah saya tawakkal Allah. Itu bukan tawakal, itu tadji yakni apa istilahnya yang penelantaran, ditelantarkan, penelantaran diri itu, penelantaran diri. Kecuali memang orang yang sudah diberi makom tajrid, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Orang yang sudah merasakan walaupun tanpa begitu inayatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Di sana mungkin tatkala dia al-akhdhu bil asbab termasuk salah satu kekurangan kepercayaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di salah satu bunyi hikam atau ilah itu di al-hikam atau iya. Jadi tidak ada pertentangan antara ikhtiar dan tawakal, dan saya meyakini tawakal dan ikhtiar itu bukan hal yang berurutan, Habib. Oh, seperti itu? Iya, bukan hal yang berurutan, tapi hal yang bersamaan. Berbarengan berarti? Iya, bersamaan dan selalu bersamaan. Sama dengan, menurut saya, al-khauf dengan roja. Rasa takut dengan berharap. Karena tatkala kita berharap ingin dekat dengan Nabi, di saat itu pula kita khawatir jauh dari Nabi Muhammad. Betul. Di saat itu pula kayak gitu lah. Sama. Hanya saja kadang banyak ininya, banyak ini. Iya. Gitu. Cuman kalau secara ukuran memang bersamaan. Yang bersamaan. Nah, bersamaan setiap apa istilahnya, alatnya saja yang berbeda. Satunya pakai jasad kita, yang tawakal itu pakai hati kita. Ya, Masya Allah, ini berarti sedikit daripada pandangannya antum tentang ikhtiar atau pandangan ulama-ulama. Ya, itu yang kami pahami dari beberapa keterangan para guru-guru. Nah, alhamdulillah. Sekarang yang menyangkut sekarang kan membahas tentang ikhtiar dan tawakal. Gimana ini kita pakainya untuk menghadapi keadaan yang nah sekarang yang keadaan yang rame. Iya. Kayak sudah kita dengar di tempat-tempat di Indonesia, khususnya negara-negara lain, tentang COVID-19. Iya. Mauqifnya atau bagaimana sikap kita menyikapi COVID ini, Kiai? Ya itu tetap tidak lepas dari hal itu, Habib. Jadi kita sudah, apa istilahnya ya, yang Allah berikan kepada kita itu sudah sangat-sangat lengkap. Makanya Nabi Muhammad SAW berkata, apa-apa saja yang baik dan maslahat kepada kamu sudah saya berikan untuk kamu semua. Apa-apa yang bahaya kepada kamu, kepada zahir kamu atau ke jasad kamu, sudah saya berikan semua, sudah saya beritahu dan sudah saya al-hadr, waspadakan kepada kamu semua. Jadi Nabi Muhammad sudah nggak punya utang. Nabi Muhammad sudah al-wafa, yang istilahnya sudah memberikan segalanya apa yang harus diberikan kepada kita.
Jadi tatkala kita benar-benar menjalankan tuntunan Nabi, termasuk dari tuntunan tersebut adalah ikhtiar dengan tawakal, maka apapun, baik COVID-19 atau sebelumnya itu flu burung atau nanti wabak-wabak atau yang ujian-ujian yang akan datang menyusul, maka kembalilah kita kepada tuntunan agama. Kembalilah kepada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak akan kebingungan, maka kita tidak akan mempunyai rasa ketakutan, karena senjata-senjata yang dipersiapkan oleh baginda Nabi untuk menghadapi aral kehidupan, ujian kehidupan, itu sudah Nabi berikan kepada kita, termasuk ikhtiar dengan tawakal. Jadi secara ikhtiar kita memang harus menjaga seperti sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah, prokes, protokol kesehatan, seperti 3M dan lain sebagainya, itu dalam rangka ikhtiar. Termasuk daripada ikhtiar berarti. Termasuk dalam rangka ikhtiar. Hati kita tetap tawakal, kita nggak mempercayai bahwa istilahnya masker itu menyelamatkan kita dari corona. Nah. Buktinya orang yang di masker harus divaksin. Tetap harus divaksin. Harus divaksin itu pun harus pakai masker. Tetap kembali lagi. Dibolak-balik gitu ya. Nah itu kan. Ada makanya. Kalau memang masker itu menjamin untuk selamat dari corona, berapa orang yang pakai masker mati sebab bukan dimatikan corona, yang matikan tetap Allah. Iya. Karena sebab itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang yang sudah divaksin tapi kenyataannya mau pergi ke sini divaksin lagi. Itu sudah nampak dan jelas bahwa penyembuh dari penyakit itu adalah Allah. Itu semua adalah bentuk ikhtiar, dan dalam ikhtiar tersebut kita mendapatkan pahala karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan kau korbankan dirimu kepada kehancuran atau kebinasaan. Kita dititipi oleh Allah jasad dan lain sebagainya, harus kita jaga dan harus kita syukuri dengan menjaga pakai masker atau jaga kesehatan, dan mungkin dari pemerintah itu ada anjuran untuk jaga jarak. Itu bentuk dari ikhtiar. Dan kita menjalankan itu walaupun secara bersamaan dengan itu juga kita percaya bahwa bukan hal itu hanya sekadar ikhtiar. Bukan hal itu yang menyelamatkan kita, tetap yang menyelamatkan kita Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mendapat pahala mengerjakan hal itu. Karena itu bagian dari syariat. Begitu pula juga menghadapi penyakit-penyakit yang lain. Baik sifatnya itu menular atau sifatnya tidak menular. Tetap daripada ikhtiar berarti menjaga kita kan, sama saja. Iya, menjaga, berobat, dan juga baik menjaga kesehatan, berobat tatkala kita sakit agar kita sehat. Setelah sehat kita jaga bagaimana sekiranya tidak sakit lagi, begitu. Walaupun sejarah mengatakan dari awal dahulu banyak orang yang menjaga, kok malah sakit. Banyak orang yang nggak menjaga, nggak sakit. Contohnya, mana ada orang gila kena COVID? Iya, belum ada sampai sekarang. Ini masih menjadi misteri loh. Masih menjadi misteri. Nggak pakai masker, yang nggak pakai masker, ya nggak ditanyain polisi. Kalau nggak pakai masker, iya nggak jaga kebersihan. Dan mereka telah nggak pakai baju, jalan kemana-mana nggak kena. Justru orang yang rapi, dokter, bahkan kena COVID. Iya. Ini masih menjadi di sana misteri. kita kan sesungguhnya mendapat ilmu yang luar biasa. Iya. Apa itu? Penyelamat, penyembuh itu semata hanya Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala. Yaitu enaknya jadi orang Islam. Gitu. Saya pernah punya pengalaman. Pergi ke dokter mata. Ini termasuk dokter terbaik di Surabaya. Beliau sering juara ASEAN. Saya punya teman ingin berobat, kalau dokter ini nggak sembuh, dokter ini nggak sembuh. Akhirnya pergi ke dokter itu, gimana? Pokoknya dokter saya ini harus sembuh. Terus dokter itu bilang, subhanallah, padahal mungkin agamanya nggak seberapa, tapi basicnya dokter, tapi dia mungkin dapat agama langsung diamalkan begitu dia. Bilang gini Bu, enak jadi dokter muslim itu Bu. Kenapa begitu dok? Ya karena kan paham orang muslim itu yang penyembuhnya bukan dokter yang menyembuhkan. Iya. Yang dokter kalau saya sudah maksimal bantuin ibu untuk sembuh sesuai dengan ilmu yang saya dapat, yang dasar dari ilmu saya itu adalah pengalaman bukan wahyu. Betul. Belum tentu benar juga. Iya. Ya kalau saya nggak bisa, ya gimana kalau menurut keyakinan ibu? Ya tetap Allah, ya sudah. Dikembalikan lagi jadi dokter Islam.
keyakinannya kembali lagi iya, karena iya. Naam. Subhanallah. Maka dari itu, jadi cara menyikapinya ya tetap harus ikhtiar dan tawakal. Ya, ikhtiar. Itu dua senjata yang luar biasa. Satu senjata fisik ya, senjata fisik. Satu senjata rohani, senjata hati. Kolab dan kolab istilahnya. Kolab dan kolab. Anyar ini. Wassalamualaikum. Kan seperti itu. Kita banyak dengar kan tadi. Ya seperti yang antum bilang, berarti kita tidak bisa. Kita sering-sering. Mungkin kita sebagai orang Madura dan sebagainya, kita sering dengar urusan mati itu Allah Taala. Ya kita sudah hidup mati Allah Taala. Ya benar, itu amal hati. Hati harus bicara begitu. Hati harus bicara begitu, tapi dan dia tidak mempraktekkan ikhtiarnya. Lah itu yang istilahnya, kalau memang ucapan itu hanya sekedar ucapan, bukan timbul dari hati. Itu yang dikatakan tadi itu istilahnya iddia, pengakuan. Atau kalau sudah menjadi praktek dalam kehidupan, itu bisa dikatakan al-ilqa ila tahlukah, penelantaran diri kepada kehancuran. Mati apa kata Allah, itu hati harus yakin begitu. Iya. Tapi berobat itu harus tetap. Itu syariat yang memerintahkan begitu. Karena kita harus berusaha. Seperti kita sholat, berusaha khusyuk dohir kita. Terus kita gak khusyuk, bukan kita yang nakar khusyuk. Iya kan? Kita kan cuma berusaha. Iya, dohir begitu. Allah, iya. Jadi istilahnya? Likulli syai'in amalun. Setiap sesuatu itu ada tugasnya masing-masing. Iya. Begitu. Berarti termasuk bentuk ikhtiar dalam menghadapi COVID tersebut. Iya, bentuk ikhtiar. Jadi ikhtiarnya hati ya tawakal itu. Tawakalnya badan ya ikhtiar itu. Balik baby. Iya. Tapi memang kenyataannya begitu. Memang kenyataannya seperti itu. Masya Allah. Terus bagaimana tentang sekarang ini kan wabah ini sudah menjalar kemana-mana, kan seperti itu. Ya. Kadang ada orang ya seperti yang itu tadi, dia cuma tahu ikhtiarnya tok lah, tanpa ada tawakalnya, tidak mau keluar sama sekali. Ya itu perlunya kita mengasah pemahaman, mempertajam lagi pemahaman keagamaan kita. Di saat ujian menimpa ini, kita seharusnya lebih dekat lagi kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bisa meluruskan pemahaman kita. Karena tatkala kita, ini pentingnya berguru, Bib. Nah. Jadi kalau ilmu saja tapi tanpa guru, ya banyak akhirnya kejadiannya seperti ini. Jadi dapat ilmu dari buku, dapat ilmu tanpa berguru, karena guru itulah yang mengajarkan kita cara memakai ilmu itu sendiri. Nah. Cara memakai ilmu sendiri. Karena bagaimanapun ikhtiar itu adalah sunnatun Nabi. Wa tawakkul halun Nabi. Tawakkul halun Nabi. Halun Nabi. Al-ikhtiyar sunnatun Nabi. Dan keduanya harus sama-sama kita jalankan. Makanya kita sering berdoa kayak doanya Habib itu. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ah, ya Allah, berilah kami kesempurnaan mengikuti Nabi. Dohiran wabatinan, nggak cukup dohiran saja. Nah. Saya pakai imamah secara dohir, secara batin saya harus menjaga kepala saya dari maksiat. Nah, betul. Bagaimana sekiranya pikiran saya ini nggak sembarangan istilahnya. Gitu ya. Iya. Dan itu diterapkan kepada, kalau nggak salah, kepada Sayyidina Ahmad bin Hambal di saat masih kecil, sama ibunya itu sudah dikasih imamah sejak kecil. Apa perlunya? Kata ibunya, awas Ahmad, kamu itu pakai pakaian kehormatan. Orang yang pakai kayak gitu alim, awas nggak alim kamu waktu besar nanti. Akhirnya jadi tuntutan bagi dirinya, akhirnya diberi keilmuan yang luar biasa. Jadi bahkan salah satu 4 imam. Ya, jadi 4 imam madzhabul arba'ah. Subhanallah. Maka dari itu, tatkala kita salah menempatkan ilmu, butuhnya guru di sana. Nanti guru yang memberikan cara kita bagaimana cara pakainya sunat ini, bagaimana cara pakainya hal ini. Maka dari itu saya pernah dapat cerita, Habib, luar biasa buat saya. Jadi di satu saat itu ada para kiai dan habaib undangan. Terus seperti biasa setelah undangan dihaturi makan. Tempat makannya itu sempit, Beb. Jadi para kiai itu duduk di bawah semua, sampai nggak ada tempat lagi untuk makan. Sedangkan makan harus di dalam. Lu itu ada salah satu habib, wallah alam habib siapa saya lupa. Karena nggak nemu tempat makan, akhirnya makan berdiri.
Subhanallah. Kata kiai itu kata, Beb, mana ada sunnahnya Nabi Muhammad SAW makan berdiri? Tidak ada. Bahkan Nabi itu makannya duduk di bawah tanah. Anal abad ana akul kama yakulul abad. Saya hamba, saya makan seperti hamba. Tapi subhanallah, karena Habib ini alim. Habib itu ilmunya dapat dari guru, bukan dari buku. Jawab Habib, kamu itu ngelakukan sunnat haliyah, sunnat amaliyahnya Nabi. Tuntunan yang diamalkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Saya melakukan sunnat qauliyahnya Nabi. Apa itu sunnat qauliyah Nabi? Karena nggak ada tempat, ya nggak ada lagi cara saya makan kecuali berdiri. Kata Nabi, yasiru wala tu'asiru. Iya betul. Ngambillah mudah, kamu jangan ruwet-ruwet. Iya. Gitu. Jangan diruwetkan. Jadi tetap nggak keluar dari. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kelapangan atau apa, keluasan ya. Keluasan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ini mendapatkan ilmu tidak dari guru yang arif billah, kita hanya tahu tekstual ilmunya, pemakaiannya gimana. Itu yang menjadi fitnah. Bab ikhtiar dan tawakal kita muter-muter nggak paham-paham, muter-muter, akhirnya kita gimana mau make alat yang masih belum siap. Kita mau bangun, alatnya nggak ada, nggak mungkin jadi bangunan itu. Tapi tatkala kita ambil dari pabriknya, bukan mitasi, dari pabriknya, langsung aslinya ini. Ya kita pakai, bangunan itu akan jadi. Terus kita tinggal memikirkan bangunan itu tuh apa. Nah, makanya tatkala ilmu itu tidak didapat dari ahlinya, banyak fitnah-fitnah di beberapa tempat itu, seperti tadi itu yang dikatakan sholat hanya ingat dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai ngena kepada akidah, dia itu nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Kamu kan tahu kan, al-qada'u khairuhu wa syarruhu minallah. Kepastian itu baik atau jelek dari Allah. Jadi yang nggak menyolatkan saya Allah, itu kan rusak. Iya. Rusak. Kenapa nggak berguru? Akhirnya tidak tahu menempatkan amaliyatul qalbi, mana amaliyatul qalbi, mana pekerjaan yang harus dilakukan hati dan mana pekerjaan yang harus dilakukan jasmani. Begitu. Jadi ringkas saja ya, bentuk ikhtiar kita dalam menghadapi Covid atau ikhtiar dan tawakal kita dalam menghadapi Covid ini bagaimana? Iya, bentuk ikhtiar kita dalam menghadapi Covid dan penyakit-penyakit yang lain, ya kita laksanakan tuntunan agama. Disuruh berobat oleh agama, berobat, cari kesehatan, cari sebab. Itu bentuk ikhtiar kita menjaga kesehatan, menjaga imun. Kita makan makanan yang menyehatkan, bukan makanan yang melemahkan kepada tubuh imun kita, kepada daya tahan tubuh kita. Dan kita jauhi penyakit-penyakit yang membahayakan kepada kita. Kita percuma menjaga imun tapi kita tidak jauhi dari penyakit. Bagaikan kita membangun pagar sekuat-kuatnya tapi malingnya tetap tidak ditangkap. Percuma. Ya percuma juga kan kayak gitu. Iya. Meskipun pagarnya tinggi kalau malingnya tidak ditangkap. Kita menjaga imun, kita tugasnya menjaga imun ya, untuk pengurangan penyakit tersebut. Ada yang bertugas para medis dan lain sebagainya. Kita sama-sama melakukan ikhtiar di bidangnya masing-masing. Melakukan ikhtiarnya di bidangnya masing-masing dan di keyakinannya masing-masing. Tetap kita laksanakan anjurannya berarti. Dan tawakal harus ada dalam diri kita. Jangan sampai kita percaya kepada masker, jangan sampai kita percaya kepada vaksin, jangan sampai kita percaya kepada bahwa yang mematikan itu adalah Covid. Enggak, tetap Allah Subhanahu wa taala. Itu hati kita. Hati kita tetap harus tidak berubah tawakal kita kepada. Itu adalah bentuk dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak meyakini bahwa itu sebab tidak pakai masker ya karena kita tidak pakai masker meninggal. Jangan sampai begitu, karena itu bukan tuntunan, lepas dari tuntunan begitu. Jadi jangan sampai kita yakin kepada hal itu. Saya pernah dapat pengalaman suan kepada salah satu kiai tersebut dekat sekali dengan almarhum Habib Hashim Segaf ya, Banyuwangi. Dan beliau itu pernah didatangi salah satu santrinya yang masak dari pagi hari sampai malam masih belum masak-masak. Jadi masak nasi gitu, Beb. Di kendil ya. Dari jam 9 seharusnya jam 10 masak kan? Atau enggak sampai jam 10 lah. Kalau pakai Magicom.
itu sampai jam 7 malam nggak masak-masak nasinya tuh. Nasinya? Iya. Akhirnya bilang, Kiai, ini nasi yang mau buat acara nanti nggak masak-masak. Syukur kamu nak, kata si Kiai. Bersyukurlah kepada Allah. Nabi siapa itu ya Allah dalam Al-Quran yang ingin tahu apa linatma'inna qalbi itu? Ibrahim. Yang Nabi didatangkan burung itu. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Syukur kamu nak. Nabi Ibrahim saja ingin menenangkan jiwanya itu masih minta bukti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak minta bukti kepada Allah, langsung Allah datangkan bukti kepadamu bahwa yang memasakkan nasi itu bukan api. Oh, iya. Yang memasakkan nasi itu Allah. Buktinya tatkala api itu sudah dari jam 9 sampai jam 7 malam, Allah tidak izin. Iya. Untuk memasakkan beras itu kenyataannya tidak masak. Tidak masak. Akhirnya santri itu bilang, ini bukannya sihir, Kiai. Kalau tidak diizini oleh Allah, Iya, kembali lagi. Betul, kalau betul. diizini oleh Allah ya pasti mujarrab walaupun sihir. Kalau tidak diizini nggak mungkin mujarrab, ya kan? Iya. Jadi si Kiai itu mempertahankan bagaimana sekiranya akidah kepercayaan si santri tersebut itu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Justru Masya Allah. Makanya beratnya tugasnya Kiai di sana. Beratnya tugasnya Kiai di sana menjaga keimanan bagaimana sekiranya sampai akhir hayatnya membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu berat kalau hanya apa istilahnya menyampaikan ilmu atau itu nggak seberapa masih. Tapi menjaga keimanan yang di hati berapa umat ini yang sangat luar biasa, dan keimanan itu anugerah. Saya mempercayai pendapat ulama yang mengatakan bahwa la ikraha fiddin itu bukan artinya tidak boleh memaksa dalam agama, tapi tidak mungkin dipaksa dalam soal keyakinan. Tidak mungkin? Tidak mungkin. Bukan tidak boleh memaksa, tidak mungkin dipaksa soal keyakinan. Tidak mungkin dipaksa soal keyakinan. Karena urusannya nanti kembali ke Allah. Ya, itu hak fitu Allah yang memegang hati itu ya. Makanya kalau orang dikatakan kena kristenisasi, masuk Kristen, kena Indomie. Tapi apa itu mungkin secara madhahir kan ada katanya diceritakan di mana di Surabaya kena bantuan akhirnya masuk Kristen setelah maulidan tetap. Loh, kamu Kristen kok masih maulidan? Iya. Oh, Kristen nggak maulidan lah. Akhirnya dia kembali lagi. Itu apa artinya? Imannya masih ada. Imannya masih ada. Keimanan itu tidak bisa diotak-atik, yang otak-atik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi anugerah luar biasa Allah imankan walaupun orang tersebut beragama apapun sebelumnya kepada Allah. Orang yang tidak Allah beri keimanan, semua itu hak fitu Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk. Ini alhamdulillah daripada antum sudah menjelaskan sedikit ini, bukan sedikit banyak ini alhamdulillah. Tapi yang penting kopinya. Yang penting kopinya dulu ini harusnya kan seperti itu. Ya, diminum. Betul guys. Ya, kita minum dulu ini kopinya, enak lah minum. Alhamdulillah. Nah, ini bentuk ikhtiar juga. Bentuk ikhtiar. Agar dipraktikkan. Ya. Walaupun kita percaya bahwa yang menyegarkan itu bukan kopi. Tetap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bentuk ikhtiar kita karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebugaran atau apa istilah Maduranya itu kecengaran dengan kopi, jadi kita pakai kopi begitu. Jadi langsung praktek, alhamdulillah langsung praktek hari ini. Subhanallah. Nah ini Kiai, sekarang sudah banyak tadi bahas tentang COVID dan ikhtiar dan tawakal bagaimana dan juga cara menyikapinya. Ya, tentunya. Alhamdulillah daripada penjelasan antum kita mendapatkan faedah yang banyak. Mungkin sekarang sebelum kita mungkin ada pesan-pesan untuk apa yang perlu disampaikan atau mungkin pesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua umat Islam, pertajamlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambah terus tuntunan agama. Dekatilah orang-orang soleh, dekatilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ahya'an wa amwata, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Jangan berhentilah mendekat kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan melewati hati-hati mereka. Mungkin kita tidak masuk dalam daftar orang yang Allah kasihani, tapi tatkala kita ada di hati mereka, maka Allah akan melihat hati orang-orangnya, hati kekasih-kekasihnya, lalu Allah menemukan kita di dalamnya. Kita mendapatkan inayah khosah, kita mendapat pertolongan yang khusus, kita mendapat perhatian yang khusus, kita mendapat pembelaan yang khusus. Mungkin itu saja yang bisa saya nasihatkan untuk pribadi saya sendiri,
dan kita mohon kepada Allah hingga akhir hayat tidak dilepaskan dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, ahya'an wa amwata. Mungkin itu aja Habib. Tambah banyak nanti apa Gak apa-apa, justru kita duduk sama antum nih seneng. Karena sulit ya ini. Jadi kesempatan langka ini kita bisa duduk bareng antum kan seperti itu. Alhamdulillah ini. Tapi kambing goribin Mbak itu kambing Mbak ini. Berapa banyak yang jauh itu dekat sebenarnya. Tapi berapa banyak yang dekat justru jauh. Semoga kita semua ini jadi kita saling terhubung insyaallah. Amin. Khususnya ini dalam program ini insyaallah kita mungkin bertemu lagi insyaallah nanti. Kalau ada kesempatan. Amin. Insyaallah. Ya mungkin dalam kurun waktu ya jangan lama-lama lah. Ini menyebabkan kangen dengan antum. Kan seperti itu istilahnya. Itu juga apa bentuk ikhtiar juga. Bentuk ikhtiar juga nih usaha nih ya kan seperti itu. Kita dalam ingin ngobrol dengan antum. Ya pertemuan adalah ikhtiar walaupun apa kita percaya bahwa apa yang memberikan kekangenan dan kecintaan itu semata adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita wakalnya ini berarti. Ya. Tapi ikhtiar kita seperti itu. Alhamdulillah. Ya subhanallah, bincang-bincang dengan antum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Yai sudah menyempatkan waktu. Masya Allah, alhamdulillah kita cukup senang farah nabi kudumikum ini. Kita senang dengan hadirnya antum. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga apa yang barusan antum sampaikan bermanfaat khususnya untuk kita sendiri dan juga untuk pemirsa di rumah. Dan semoga apa yang disampaikan oleh antum semua bermanfaat untuk kita. Amin. Dan apapun yang disampaikan antum tadi, semoga ini menjadi apa ikhtiar dan juga tawakal untuk kita. Amin. Nah, kan karena itu terima kasih banyak atas hadirnya antum. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Amin. Dan juga kepada sahabat Al-Wafa yang dirahmati oleh Allah. Ini alhamdulillah tadi kita sudah bincang-bincang santai dengan beliau. Semoga nanti pertemuan ini bisa terulang kembali. Dan juga itu dengan ini kita akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.